Terima kasih. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Topik yang kita angkat pada pertemuan ini yaitu tentang uji kinerja sensor, khususnya pada perhitungan, respon, dan kecepatan pengukuran. Capaian pertemuan yang diharapkan pada kegiatan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui tentang konsep respon dan kecepatan pengukuran hasil rancang bangun alat ukur. Yang kedua, mahasiswa mengetahui, mampu menghitung, dan mampu menguraikan perhitungan respon dan kecepatan pengukuran hasil rancang bangun alat ukur. Dari pengertiannya, seperti pertemuan sebelumnya, uji kinerja itu kita artikan sebagai langkah sistematis, langkah terukur yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah untuk menguji kehandalan rancangan alat, untuk menguji kehandalan sensor baru, ya, yang meliputi keakurasian, respon alat ukur, kecepatan pengukuran, dan stabilitas. Tentu dalam perhitungan atau uji kinerja sistem alat ukur ini meliputi 3. Yang pertama, akurasi. Kita sudah membahas sebelumnya tentang bagaimana perhitungan akurasi. Kemudian saat ini itu tentang respon dan kecepatan alat ukur. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas. Stabilitas pengukuran. Jadi ada 3 item ini atau 4 item yang termasuk. Kalau misalnya kita uraikan respon dan kecepatan, ada 4 yang mampu menggambarkan kehandalan, ya, uji kinerja dari sebuah rancang bangun alat ukur yang kita buat. Ya. Uji kinerja ini sebaiknya dilakukan selama mungkin, ya, agar dapat merepresentasikan, ya, keadaan sesungguhnya. Beberapa pihak mengatakan bahwa uji kinerja ini kalau hanya dilakukan beberapa jam itu tidak layak. Ya. Tapi menurut saya itu tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya hanya untuk praktik begitu, ya mungkin beberapa jam saja layak, ya, atau beberapa menit layak. Tapi kalau untuk kepentingan penelitian, ya, atau kepentingan untuk alat produksi, tentunya harus jauh lebih lama. Bahkan untuk beberapa alat ukur, misalnya dalam perancangan alat, ya, itu kita ukur selama berhari-hari. Ya, berhari-hari. Tapi sistem alat ukur ini sudah terdesain, ya, saat kita merancang itu sudah terdesain agar semua data, semua waktu itu sudah masuk ke dalam MNC. Jadi saat kalian menguji kinerja sebuah alat, ya biarkan alat yang menjalankan semuanya. Ya, kalian tinggal mengawasi saja, ya, mengawasi bagaimana alat tersebut bekerja. Ya. Sistem penyimpanan waktu pengukuran itu telah dilakukan secara otomatis. Ya. Jadi walau berapa hari pun atau selama apapun, selama sistem tersebut bekerja, kita tidak perlu khawatir, ya. Jadi kita cuma mengamati saja, ya, cuma mengawasi lah lebih tepatnya. Itulah sebuah sistem kalau kita mengukur secara baik, ya. Secara baik. Oke, dari pengertiannya sendiri, ya, respon alat ukur adalah hasil rancang bangun, ya, hasil rancang bangun yang menunjukkan berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk standby atau aktif bekerja. Ya. Dari pengertiannya begini,
respon alat ukur adalah durasi waktu yang dibutuhkan alat ukur untuk standby aktif, ya, untuk aktif bekerja, yang dimulai dari waktu alat dihidupkan hingga posisi alat tersebut selesai melakukan pengukuran. Ya, jadi misalnya kita mau mengukur, contohnya ultrasonik jarak 30 cm, ya, jarak 30 cm atau 60 cm atau berapa saja bebas, ya. Saat kita nyalakan alatnya, berapa detik, ya, berapa detik sistem tersebut atau alat ukur tersebut memunculkan hasil 30 cm tersebut, ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu pertimbangan, ya, kalau kita mau merancang sebuah alat, ya. Jangan sampai respon sistem itu menjadi lebih lama, ya. Semakin cepat respon sistem untuk bekerja, untuk menunjukkan hasilnya, ya, semakin baik, ya. Jadi ketika hidupkan langsung muncul angkanya, ya. Gitu. Respon sistem ini dinyatakan dalam satuan detik, ya. Satuan detik, bisa milidetik, ya, bisa jam juga, tapi rujukannya detik, ya, biar lebih mudah, ya. Kita tentu tidak mengharapkan, ya, kalau ada sebuah alat ukur atau sistem kendali begitu yang saat nyala pertama, ya, saat aktif pertama itu loading, ya, loading atau persiapannya itu cukup lama, ya. Kita tidak mengharapkan itu. Kita mengharapkan bagaimana alat ukur ketika aktif pertama kali dihidupkan langsung siap untuk digunakan. Itu tadi tentang respon sistem. Sedangkan kecepatan pengukuran, yaitu kecepatan pengukuran kita artikan sebagai suatu, ya, atau sebuah nilai berbasis waktu yang menunjukkan kecepatan pembacaan dari hasil rancang bangun alat ukur berbagai kondisi pengukuran dan waktu pengamatan. Ya. Jadi kecepatan pengukuran ini, ya, berbasis waktu juga, tapi kecepatan pembacaan saat alat telah aktif, ya. Jadi saat sebelum alat aktif itu respon sistem, sedangkan kecepatan pengukuran adalah setiap perubahan-perubahan, ya, saat alat itu sudah aktif, ya. Misalnya untuk ultrasonik, ya, pengukur jarak, misalnya dari pengukuran 30 cm ke 60 cm, ya, itu berapa detik yang dibutuhkan untuk mengukurnya, gitu, ya. Kecepatan pengukuran ini juga kita nyatakan atau dinyatakan dalam satuan detik sama dengan respon pengukuran, ya. Alat yang kita gunakan, ya, untuk mengukur kecepatan pengukuran yaitu stopwatch, ya. Ini ada stopwatch yang analog, ya. Sebenarnya ini digital, ya, tapi berbentuk genggaman, ya, atau bisa kita sebut lah ini stopwatch digital, ya. Kalau stopwatch analog itu manual itu masih berbasis masih manual, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan stopwatch dari handphone, ya. Ini di aplikasi jam biasanya ada, ya, silahkan nanti dicoba, ya. Ini kita gunakan untuk mengukur berapa respon sistem ataupun kecepatan pengukuran. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh data dari berbagai alat ukur, ya. Kita anggap aja ini misalnya ini sebuah jarak, ya, atau sebuah nilai suhu juga bisa, ya, atau misalnya pH juga bisa, atau AC juga bisa, bebas, ya, bebas. Ya, ini rujukannya, ya, misalnya ini suhu juga boleh, ya. Suhu, ini ada kalibratornya, ini berbagai rujukan seperti pertemuan sebelumnya, ya. Ini sebenarnya contoh yang universal, ya, bisa kita tempatkan kemana saja. Yang penting kalian bisa memahami bagaimana cara pengukurannya. Oke, ini kecepatan pengukuran seperti ini, ya, tapi nanti lebih lanjut kita jelaskan di Excel, ya.
standar deviasinya seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah analisisnya, ya, bentuk salah satu hasil analisisnya. Kecepatan pengukurannya sekian, ya, respon alat ukurnya sekian. Ya. Oke, kita berpindah ke Excel ya. Oke. Ini adalah contoh datanya ya. Ini kita anggap aja sebuah hasil pengukuran, ya, hasil rancang bangun alat ultrasonik, bisa pH, bisa IC, bisa suhu, dan lain-lain ya. Ini ada rujukan pertama, ya. Rujukan pertama ini yang saya tandai seperti ini rujukan pertama, ini rujukan kedua, ini rujukan ketiga, rujukan keempat, rujukan kelima ya. Masing-masing rujukan ini tentu kita beri batasan dulu ya. Kita mau saat pengambilan data kita mau berapa rujukan ya. Nah, di sini sebenarnya sudah saya tulis ya, nilai rujukan pertama sekian, rujukan kedua sekian, rujukan ketiga 4 dan 5 ya. Di sini ada waktunya ya, untuk pengukuran kecepatan sebenarnya mungkin nggak harus 10 menit gitu ya. Bisa setiap 1 menit, bisa setiap 2 menit, 3 menit, namun kalian bisa membuat batasan sendiri ya. Atau pengukuran ke menit ke-50 ya, itu bebas saja. Oke, kita mulai dari pengamatan data ya, pengambilan data. Saat kalian mengambil data pada kalibrator 15, ya, kita anggap aja misalnya 15 cm ya, kita anggap 15 cm. Itu jarak yang terukur berapa? Ya. Atau contoh suhu lah ya, 15 derajat ya. 15 derajat, nilai suhu berapa? Nilai sensor suhu yang kita rancang berapa? Itu 15 ya, 15. Kemudian kita ukur berapa menit atau berapa detik kecepatan pengukurannya ya. Pengukuran atau perubahan sensornya saat menerima suhu tersebut ya. Jadi sensor ini dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dari kondisi ini, dikeluarkan dari ruang kalibrator ini. Ya, kita anggap aja lah ini sebuah ruangan ya, ruangan pengering ya, ruang pengering yang dapat diatur mulai dari suhu rendah sampai suhu tinggi ya. Suhu rendah atau suhu tinggi. Ya. Jadi sensor ini kita keluarkan dulu ya. Kemudian pada waktu menit ke-10 kita masukkan. Nah, kita dapat ya. Ternyata dari suhu misalnya dari suhu ruangan 28 ya sampai ke nilai 15 ini ya. Sampai ke nilai 15 itu muncul sekitar 0,13 detik ya. Memang ini sangat cepat ya, apalagi kalau suhu memang cenderung lebih lama ya. Yang mudah itu contohnya untuk sensor ultrasonik ya, atau sensor pH itu. Kalau pH itu yang awalnya dia tidak terbaca, ketika kita masukkan langsung terbaca. Ya. Nah, itu saat kalian masukkan pertama kali, itulah yang menjadi kecepatan pengukurannya. Sensor IC juga begitu, yang awalnya tidak terbaca, kemudian saat dimasukkan, dia langsung terbaca. Ya. Ini sama aja contohnya. Kalau suhu memang cenderung lebih lama dia. Ultrasonik justru jauh lebih cepat ya. Jadi ini sebenarnya contoh universal untuk berbagai sistem ya, yang bisa kalian jadikan rujukan contoh ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata dari berbagai pengukuran tadi, ya, dari berbagai pengukuran nilai kita dapat untuk yang nilai 15, kita dapat pengukurannya 0,1345, sama ya, karena kita menggunakan stopwatch di sini, jadi kita bisa dapat di bawah dari 1 detik. Ya. Ini juga sama, 0,1345, ini juga 0,1345. Sebenarnya kecepatan pengukuran ini ya bisa lebih lambat ya. Kalau kita banyak memanfaatkan detik, delay ya, delay. Misalnya ada delay di dalam pemrograman microcontroller itu sebenarnya menambah menambah lamanya pengukuran ya. Ya, tapi memang saya pikir 1, 2, 3 detik itu tidak begitu bermasalah ya, tidak begitu masalah. Ya. Kecuali tadi pengukuran 1 menit atau 10 menit atau ya 1 menit gitu kan cukup lama ya, tapi kalau 1, 2, 3 detik atau 5 detik itu saya pikir masih normal ya untuk sebuah hasil yang akurat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian pada masih dalam taraf pertama, kalibratornya menunjukkan angka 16,5, kita anggap aja suhu tadi ya, 16,5 derajat ya. Ternyata setelah diukur pada menit ke 50, ini menunjukkan nilai 16. Ya, menunjukkan nilai 16 tepat ya, tepat. Sehingga pada detik, pada kecepatan pengukuran 0,1883 ya. Jadi ini malah lebih cepat ya dibandingkan yang lainnya. Oke, ini adalah taraf pertama ya, taraf pertama. Kemudian kita juga melakukan pada taraf-taraf lainnya. Ya, taraf kedua kita hitung juga ya. Kita bandingkan dengan menggunakan stopwatch saat dia 31, di 30 berapa detik ya. Ini 40, 39 berapa detiknya. Ini 40, ini 39 berapa detiknya. Jadi sebenarnya sistem respon pengukuran, kecepatan pengukuran ini bisa sekalian didapat ya saat kita menguji sistemnya. Karena setiap pengukuran itu langsung kita masukkan ke MMC. Ya, jadi kita bisa menghitung dari setiap perubahan data berapa detik. Tapi walaupun begitu, kita juga bisa menghitung secara manual seperti ini ya. Semua ada yang 41, ternyata dia 1,2 detik. Nah, ini kita ukur, kita hitung semua ya, sampai pada ke menit 250 ya. Oke. Kemudian langkah lanjutan ya. Kemudian langkah lanjutan kita hitung rata ya. Kita hitung rata. Ya, kita hitung rata. Ternyata hasil rujukan pertama ya, itu kecepatan pengukurannya adalah 0,11 detik. Kemudian rujukan kedua yaitu 0,1475 detik ya. Kemudian yang ketiga ya, ini pada nilai rujukan 40,5, ini 0,3476 detik. Kemudian rujukan keempat itu yang 50,6 itu 0,164. Ya, ini rata-rata ya, ini rata-rata. Ya, ini rata-rata dari ini ya. Nah, kalau yang ke rujukan kelima, rata-rata dari yang seperti ini ya. Yang kelima ya. E26, di sini E26 sampai E30. Ya, ini E30. Nah, kemudian selanjutnya juga kita bisa menghitung ini standar deviasi pengukuran ya. Sebenarnya berapa sih standar deviasi dari
hasil ya, hasil pengukuran ini, hasil rujukan pertama ya. Ya, dengan cara ini ya, dengan cara kita menggunakan rumus S ya. Ini tinggal kalian ketik aja ya. Sederhana sama dengan STDF. Nah, ini yang dipilih ya. Yang dipilih STDF. Nah, otomatis ada buka kurungnya, terus kita blok dari atas ini ke sini. Jangan lupa tutup kurung ya. Jangan lupa tutup kurung. Sama ya. Nah, begitu juga dengan ini ya. Sama juga STDF. Standar deviasi standar deviasi ini. Oke, sorry. Ya, ini sama ya. Dan nanti kalian ukur standar deviasinya untuk masing-masing rujukan seperti ini. Ya, tentu standar deviasi yang pertama, rujukan kedua itu berbeda-beda ya. Nah, setelah mencari standar deviasinya, kemudian kita mencari nilai rata standar deviasinya. Ya. Ini standar deviasi pada pengukuran pertama. Gimana caranya? Gampang ya. Tinggal kita rata-ratakan saja sama dengan average. Ya. Nah, ini kita blok dari atas. Inilah standar deviasi pengukurannya. Ya. Oke. Kemudian hasil akhir dari kecepatan pengukuran tadi, ya, ini adalah rata standar deviasi pengukuran. Kemudian ini adalah rata-rata dari kecepatan pengukuran. Ini satuannya detik, ya, satuannya detik. Maka boleh kita tulis kesimpulannya ya, untuk hasil perhitungannya. Ya. Kecepatan pengukuran alat ukur, kecepatan pengukuran alat ukur ya, kita tulis di sini ya, sini aja ya, kita tulis. Kita bisa plot ya. Berwarna biru aja ya. Ini adalah kecepatan alat ukurnya. Kemudian nilai standar deviasi pengukuran alat ukur adalah ya, ini ya. Kita aja rata-ratanya ya. Sebenarnya dalam menghitung standar deviasi itu ini ya, ini tidak boleh kita gabungkan secara menyeluruh ya. Kita tidak boleh karena masing-masing ini berbeda kondisi ya. Ini kondisi 66 ya. Ini kondisi 50 jadi berbeda ya. Hanya kita buat satu-satu kemudian kita rata-ratakan. Atau mungkin memang bisa digabungkan ya. Silakan nanti adik-adik memahami. Mungkin ada referensi-referensi yang terlewat bagi saya. Apakah sebenarnya standar deviasi itu bisa untuk melakukan berbagai ya, kondisi ini. Tapi pemahaman saya sejauh ini sampai saat ini tidak bisa ya, karena standar deviasi yang kita gunakan di sini hanya untuk mengukur ke data yang seragam seperti ini ya. Kalau data yang berbeda ya tentu itu tidak begitu merepresentasikan apa tujuan kita. Ya, di sini apa tujuan kita? Tujuan kita kan di sini untuk menghitung ya,
menghitung berapa kecepatan pengukurannya. Namun di setiap kondisi, ya, di setiap kondisi. Oke, ini adalah standar deviasinya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah respon alat ukur. Ya. Di sini untuk mengukur respon alat ukur kita hitung dari ini, dari ketika alat nyala ya. Ketika alat nyala, sama alat kalian colokkan dulu ya ke dalam sumber listrik atau tekan tombol saklar on atau dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian tekan tombol power on. Nah, saat power on, disitulah mulai kalian nyalakan stopwatch untuk mengukur berapa nilai respon dari alat tersebut ya, respon alat ukur. Misalnya kayak sensor contoh pH ya atau AC. Sensor pH atau AC itu kalian masukkan ke sebuah nilai ya. Kalau di sini kita anggap misalnya AC-nya itu 15 ya atau 16 gitu ya. Kita masukkan ya. Berapa lama alat tersebut ya atau berapa detik alat tersebut langsung mengukur pada jarak yang sama, pada nilai yang sama tanpa ada perubahan yang signifikan ya. Itulah yang menjadi rujukan ya, menjadi nilai dari respon sistem ya, dari respon sistem. Pada kondisi ini ya kita melihat rata-ratanya saja ya. Mungkin ini sekitar 2,4 detik ya. Mulai dari alat dinyalakan sampai sampai nilai tersebut terbaca ya. Ini kalian lakukan juga sama seperti yang ini juga ya. Lakukan, matikan, nyalakan, matikan, kemudian rata-ratakan ya. Sama saja ya. Nah, dari hasil perhitungan ya ternyata kita dapat bahwa respon pengukuran pada rujukan pertama itu rata-ratanya adalah 2,4 detik. Yang mulai dari alat nyalakan sampai berhasil melakukan pengukuran itu 2,4 detik. Kemudian pada rujukan kedua itu 2,42 detik ya, jadi sedikit lebih lambat ya. Ya mungkin karena nilainya lebih tinggi ya. Jadi ya ada beberapa hal lah ya mungkin jadi lebih lama gitu. Jadi kita dapat respon alat ukurnya 2,42. Sedangkan rujukan ketiga kita mendapatkan nilai 2,42 detik juga ya. Ya sama ya dengan rujukan kedua. Kemudian pada rujukan keempat ya pada nilai rujukan 50,6 ini 2,45 ya 2,45 sedikit lebih lama lagi ya sekitar 2,45 detik itu ya tapi masih dianggap cepat ya untuk sebuah alat ukur ya. Ya. Kemudian pada rujukan kelima itu 2,5 detik ya. Jadi lebih lama lagi ya. Jadi ada perubahan-perubahannya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa alat ukur tersebut ya memiliki pengaruh terhadap respon sistem ya oleh perubahan-perubahan nilai yang tinggi ya. Nanti silahkan dianalisis ya. Namun ya bisa aja ya sistem kalian itu sama respon alat ukurnya bisa ya. Tapi kalau dari data ini kita lihat ada peningkatan ya, ada peningkatan. Dari nilai rata-rata respon alat ukur kita dapat sekitar 2,438 detik ya. Maka boleh kita tulis ya di sini. Respon alat ukur ya kita tulis, kita copy aja
2,4 ya, detik. Ini kita blok aja. Kita beri warna hijau misalnya. Tulis ya, detik, jangan lupa. Ups. Ini juga detiknya. Atau second atau S juga bisa ya. Terserah. Monggo, silakan. Bebas. Ya. Sehingga dari hasil akhir kita dapatkan kecepatan pengukuran sistem alat ukur yang kalian buat. Yang dibuat adalah 0,164 detik. Kemudian standar deviasinya adalah 0,11. Kemudian respon alat ukur dari berbagai pengukuran, taraf pengukuran, ya, rujukan pengukuran itu 2,438 detik. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kita telah menghitung data alat ukur kita yang dirancang itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya. Data-data yang kalian hitung dengan kaidah ilmiah itu tentu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi respon sistem kecepatan pengukuran itu kita bisa lihat sebenarnya dari tampilan LCD ya, ataupun melalui tampilan website yang berbasis IoT ya, ataupun tampilan-tampilan lainnya, ataupun hasil rekaman yang di MMC. Itu yang bisa kita jadikan rujukan ya, rujukan apapun yang bisa ditampilkan. Tentu hasil yang ada di sistem sendiri dengan yang di website begitu tentu berbeda ya, tentu berbeda karena untuk mengirimkan data berbasis internet website itu butuh waktu juga ya, tidak secepat saat ditampilkan di LCD ya. Jadi perlu dipertegas nanti di awal ya, bahwa yang kalian ukur itu uji kinerja atau respon pengukuran itu saat di LCD ya, atau di website berbasis IoT atau real time IoT atau di sistemnya sendiri ya. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penentuan seberapa cepat kecepatan pengukuran alat yang kalian buat dan responnya. Oke, silakan kalau ada yang masih bingung nanti disimak kembali video ini ya. Semoga bisa dapat dipahami oleh adik-adik semua. Oke, kita kembali ke slide lagi. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Silahkan dibaca ya, dibaca daftar pustakanya. Monggo banyak, ini hanya sebagian saja ya pustaka yang kita gunakan yang bisa dijadikan rujukan. Saya pikir rujukan-rujukan sekarang untuk menghitung ini banyak ya. Kita bisa juga melihat sumber dari YouTube dan lain sebagainya.
Harapannya dari perkuliahan ini ya, adik-adik bisa mengetahui bagaimana pengukuran uji kinerja dari sebuah sensor yang telah dirancang ya. Oke, demikian aja adik-adik. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa email ke saya ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Selamat belajar.